Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, dan salah satu nikmatnya kita masih bisa belajar di masa pandemi ini. Ya, walaupun kita tidak bisa melaksanakan belajar dengan tatap muka, tapi harus kita syukuri kita masih bisa diberikan waktu, kesempatan dan juga usia untuk mengisi hari-hari kita dengan belajar. Selawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan selalu senantiasa selalu mengamalkan ajarannya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, bertemu lagi dengan saya Muhammad Aji Praja Putra, mapel dari PAI dari kelas 12 khususnya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan di rumah belajarnya dan juga tetap semangat, apalagi ini adalah mata pelajaran PAI, hukumnya adalah fardu ain, hukumnya fardu ain wajib sampai kalian nanti meninggal dunia. Baik, untuk materi kali ini masih di ihsan, tapi sebelum kita lanjut materi yang minggu kemarin, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah meridhoi apa yang kita pelajari hari ini, supaya kita diberikan pemahaman yang luar biasa oleh Allah dan juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang lebih penting kita berdoa mudah-mudahan kalian di rumah sehat selalu, orang tua kalian juga lancar rezekinya, berkah rezekinya, dan juga jangan lupa kalian doakan guru-guru dan kepala sekolah yang ada di SMA Pertiwi selalu sehat dan juga berkah rezekinya. Baik, sebelum kita lanjut materi, mari kita berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Mungkin kalian masih ingat dari pembahasan yang kemarin, yaitu kita membahas tentang materi ihsan. Ihsan menurut bahasa berasal dari kata kerja yang artinya baik, dan mendapat tambahan huruf hamzah di depannya menjadi kata memperbaiki artinya. Jadi ketika mendapatkan huruf hamzah di depan, artinya berubah menjadi memperbaiki, dari tadinya yang baik menjadi memperbaiki. Dan juga kalau menurut istilah sesuai dengan hadis Nabi riwayat Muslim, yaitu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itulah yang dinamakan dengan ihsan menurut istilah. Oke, itu definisi yang kemarin, hanya sekedar mengingatkan, mengulas kembali. Dan juga ayat Qur'annya yaitu adalah di surat Al-Baqarah ayat 83. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawalaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, kita kalian lihat di rumah aja masing-masing. Yang kemarin kita membahas ihsan kepada Allah. Tentu kalian sudah paham berbuat baik kepada Allah dengan cara apa. Kalau dari chattingan yang kemarin sih banyak yang menjawab berihsan kepada Allah itu dengan cara bersyukur, dengan cara mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu luar biasa, jawaban kalian bagus dan mudah-mudahan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sekarang akan dibahas yaitu adalah ihsan kepada kedua orang tua. Kita sepakat ya, pernah mendengar yang namanya ayat Quran dari Al-Isra, kalau nggak salah Al-Isra ayat 24, Al-Isra ayat 24, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia,
Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya atau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik aku di waktu aku masih kecil. Ini pesan Allah yang disampaikan oleh Al-Quran. Tentu ini adalah perintah Allah. Kita harus berbakti kepada orang tua, harus berihsan kepada orang tua dengan cara mengasihi, memelihara, dan menjaga dengan sepenuh hati, memenuhi segala keinginan mereka selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Kalau boleh saya bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah berihsan kepada kedua orang tua kalian? Ya mungkin diantara kalian ada yang sudah menjawab sudah, ada yang menjawab belum. Tentu kebanyakan diantara kalian juga pasti belum. Sama, saya juga merasa belum bisa berihsan atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam Quran surat Al-Isra berpesan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Nah ini sudah populer ya dalilnya. Kalau kalian nanti disuruh sama orang tua, jangan berkata Bukan berarti boleh mengatakan ih atau sama aja. Ini dikiaskan, jikalau kalian memahami ayat ini hanya tidak boleh berkata lalu boleh mengatakan ih ataupun maka kalian salah. Kenapa menurut Pak Haji sama antara ih sama? Intinya yaitu adalah sama-sama membantah ketika orang tua menyuruh kita. Ya mungkin kalimatnya beda, tapi maksud pesan yang kita sampaikan, yang kita ucapkan itu adalah sama. Walaupun memang di Al-Qur'annya tapi kita ketika disuruh oleh orang tua, diperintah oleh orang tua, kita merasa mengucapkan ih atau Nah ini salah karena sama-sama membantah. Ini bahasanya mengkiaskan kalau bahasa Qur'annya. Lalu bagaimana caranya untuk berihsan kepada kedua orang tua? Ya tadi yang Pak Haji sampaikan, yaitu mengasihi, memelihara, dan menjaga dengan sepenuh hati, serta memenuhi segala keinginan orang tua dengan tidak bertentangan sesuai dengan aturan Allah. Bagaimana kalau misalkan Pak, orang tua saya nyuruh saya tidak sholat? Ya berarti orang tua kalian salah. Tapi walaupun orang tua kalian salah, jangan kalian seenaknya menyalahkan orang tua dengan bahasa yang nggak benar. Kalian boleh membantah tapi dengan bahasa yang bijak, yang baik. Kalaupun itu orang tua kalian melarang kalian sholat, pastilah orang tua di mana-mana juga menginginkan anaknya itu rajin sholat. Dan juga jikalau misalkan orang tua kalian sedang sakit, ya jaga mereka baik-baik, doakan mereka baik-baik. Dan juga berihsan kepada kedua orang tua, hal kecilnya yaitu adalah belajar ketika di sekolah. Nah Pak, sekarang kan nggak sekolah, gimana Pak? Ya ini daring seperti ini adalah belajar. Walaupun belajar hanya daring, hanya melalui jarak jauh dalam jaringan, ini adalah bukti bahwa kalian sudah berihsan walaupun hanya sebagian kecil. Kok bisa? Ya bisa, karena dengan belajar kalian sudah mematuhi atau memenuhi keinginan orang tua. Bayangkan aja orang tua mencari nafkah, mencari duit, bekerja siang, malam, sore, pagi, hanya untuk apa? Hanya untuk siapa? Bukan siapa lagi kalau bukan untuk kalian. Makanya saya berpesan kepada kalian di rumah, ayo belajar, semangat. Dan itu adalah cara berihsan. Contoh hal kecil berihsan kepada kedua orang tua. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti lebih-lebihnya akan saya sampaikan melalui WhatsApp e-learning di hari Senin mendatang. Pertemuan hari ini saya rasa cukup, mudah-mudahan kalian pahami. Dan juga saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan juga yang paling penting, saya berpesan kepada kalian tetap jaga jarak, mematuhi protokoler kesehatan,
memakai masker dan juga mencuci tangan dengan air yang mengalir. Mudah-mudahan kalian di rumah sehat selalu, dan doakan juga semoga pandemi ini segera berakhir. Dari saya cukup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.